Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketemu lagi dengan saya, kelas 7 1 2 3 4. Kita berjumpa lagi masih dalam suasana yang sama, yaitu suasana apa ini namanya, tanpa bertatap muka, hanya via online atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Setelah minggu lalu kita sampai bab 27 pelajaran tarikh, yaitu menceritakan tentang masuk Islamnya Raja Habasah. Sekarang kita lanjut ke bab 28. Oke. Bab 28 kemarin bab 28 ya, yang masuknya Raja Habasah, Islamnya Raja Habasah itu bab 28. Sekarang lanjut bab 29 ya. Oke, sekarang lanjut bab 29. Sebelum lanjut, mari kita ini ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali jamil arwaya amadi khususan ila Syekh Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka ya kitabnya, halaman 36. Kalau kalian bawa kitab, yang bawa kitab buka kitabnya halaman 36 bab 29. Kok kita mulai ya, masih tetap dengan cara yang sama, yaitu ketika kalian masih tetap dengan cara yang sama, ketika ya maknain sedikit-sedikit ada dengan tulisan pegon kalau bisa masih, dan tetap kita maknain pakai utawi, iki, iku dan teman-temannya. Jadi kalau diingat-ingat utawi apa kodenya, iku apa kodenya, kang apa kodenya, nanti selain ini sambil berjalan masih saya ingatkan. Ayo mulai ya, udah siap ya. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi iki iku keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bab ini menceritakan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisori, dari kepungan. Nah, ini kemarin kan Nabi habis dikepung ya, di Siap itu wilayah di Mekah juga. Di situ ada ini apa namanya, Nabi dikepung, diboikot. Diboikot, dikepung Nabi bersama pengikutnya dan juga Bani Hasyim dan Bani Muthalib ya, kalau nggak salah Bani Hasyim dan Bani Muthalib, Abdul Muthalib. Jadi ada dua bani atau suku apa ya, suku yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Ini itu apa ya, keluarga lah, keluarga gitu, keluarga Hasyim dan keluarga Abdul Muthalib yang dikucilkan atau diboikot oleh ini, yaitu di daerah yang namanya Syam. Nah, ini bab ini menceritakan bagaimana Nabi keluar dari kepungan tersebut. Fisanati ing dalam tahun al-asirati kang ke-10 minan nubuwati, dari kenabian. Ini pada tahun ke-10 kenabian, ittafaqo bersepakat, homsaton sopo 5 orang, min asrofi Quraisyin, dari pemuka Quraisy. Nah, ini bersepakat, ada 5 orang bersepakat dari pemuka Quraisy ya. Salah satunya adalah Zuhair
Zuhair. Min asrogul. Fanakodu mongko merusak sopo orang 5 itu, 5 orang itu as-sahifata ing lembaran. Sebelumnya, sebelum hal ini terjadi, sebelum 5 orang ini bersepakat untuk menggugurkan perjanjian ketika waktu itu pada tahun ke-7 itu ada perjanjian ketika yang digantung di Ka'bah itu loh ya, yang bab 26. Ingat kan bab 26, orang Quraisy menggantung perjanjian di Ka'bah bahwa mereka tidak akan berdamai dengan Nabi Muhammad dan juga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib kecuali Nabi diserahkan untuk dibunuh. Ada perjanjian itu ya. Mereka tidak akan mengucilkan, akan memboikot lah, bahasa ininya memboikot mereka. Nah, pada tahun ke-10 Hijri kenabian ada 5 orang yang bersepakat untuk merusak perjanjian ini. Karena wah, ini sudah nggak bener ini. Ada kasihan nih Bani Hasyim, Bani Muthalib ini nggak bisa makan, tidak bisa berdagang, tidak bisa ini. Nah, maka ada 5 orang ini. Nah, juru bicaranya adalah Zuhair. Juru bicaranya itu adalah Zuhair. Nah, dan diikuti 5 orang yang lain. Jelas 5 orang yang lain ya. Sedangkan ketika Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini bersama dengan Nabi dan umat Islam yang lain dikucilkan oleh kaum-kaum Quraisy yang lain, ada satu dari Bani Muthalib yang keluar, yang ikut mengucilkan keluarganya, yaitu Abu Jahal apa Abu Lahab ini yaitu Abdul Izzi Abu Lahab ini adalah Abdul Izzi bin Abu Muthalib. Nama aslinya atau Abdul Izzi. Nah, ini ada dirusak ketika tahun ke-10 ini ada 5 orang yang menganggap perjanjian ini udahlah, nggak perlu ada perjanjian bahwa Nabi akan diserahkan gitu. Nah, itu pada tahun ke-10. Fakhoroja mongko keluar An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman dan orang ma'ahu kang bersama Nabi minal khiswari dari kepungan. Dari ini ba'daan makasu ing dalam setelah diam atau tinggal, ba'daan makasu ing dalam setelah tinggal, fi si'abi ing dalam si'ab, wilayah si'ab, setelah mereka tinggal wilayah si'ab, qoriban ing dalam mendekati min salah sati sanawatin dari 3 tahun. Jadi Nabi dan para sahabatnya dan para pengikutnya itu keluar dari kepungan ketika beliau sudah tinggal di sana atau dikepung selama hampir 3 tahun. Mau bayangin dikepung di Siap hampir 3 tahun. Tidak ada transaksi ekonomi, ya di lockdown, kalau bahasa sekarang di lockdown nih Nabi, nggak bisa keluar sama sekali. Jadi bukannya nggak bisa keluar, tidak ada transaksi ekonomi, orang jualan nggak bisa masuk, yang jualan dilarang untuk bertransaksi kepada Nabi. Nah, bahkan ada suatu cerita yang mengatakan bahwa Abu Jahal ketika ada Bani Hasyim atau Bani Muthalib ke pasar, ketika waktu pengucilan ini ke pasar pada waktu itu,
orang pasar diteriakin oleh Abu Jahal. Jangan kalian kalau mau jual kepada Abu Muhammad dan terus kalau enggak Bani Hasyim atau Bani Muthalib dengan harga yang berlipat ganda. Tenang aja, nanti kalau kalian nggak laku saya yang beli. Akhirnya kalau ada Bani Hasyim atau Bani Muthalib ke pasar atau ke toko, harganya berlipat-lipat sehingga nggak jadi beli, pulang lagi nggak jadi beli apa-apa, harganya wah sangat parah gitu. Ada riwayat yang seperti itu. Maka ketika ada itu, hal itu terjadi selama 3 tahun. Bayangin, Nabi di lockdown selama 3 tahun. Maksudnya ya karantina wilayah sampai 3 tahun. Ini aja baru berapa minggu kita udah kesusahan ya. Hampir 3 tahun tidak bisa berinteraksi atau dikucilkan di wilayahnya. Nah, bayangin bagaimana susahnya. Layasilu, tidak sampai ilahim kepada mereka yaitu Nabi dan pengikutnya, sayun opo sesuatu minat to'ami kang dari makanan, illa khufyatan kecuali sembunyi-sembunyi. Jadi pada masa itu tidak ada makanan yang masuk ke wilayah Syam kecuali hanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi sampai tidak ketahui lah, nggak tahu caranya seperti apa. Ya ada orang yang di luar Syam memberikan makanan ke dalam itu secara sembunyi-sembunyi. Namanya sembunyi-sembunyi berarti tidak bisa setiap saat atau setiap waktu. Kadang berapa hari sekali ada makanan. Makanya agak susah. Hatta akalu, sehingga mereka makan, mereka Nabi Muhammad dan pengikutnya dan ini, sehingga mereka kan warozako sajari eng daunnya tanaman. Wa kana rasulu, dan utawi rasul, qad ahbaro iku sesungguhnya menceritakan sapa rasul, anal ardota ing sesungguhnya apa ardota iku apa? Rayap. Bahasa Indonesiane rayap apa? Rayap. Qad akalat iku memakan apa rayap, as-sahifata ing lembaran perjanjian yang tadi itu. Jadi Rasul nggak pernah lihat lembarannya itu. Kan lembarannya digantung oleh orang Quraisy di Ka'bah kan waktu itu. Nah Rasul nggak pernah lihat. Tiba-tiba beliau cerita dengan Abu Thalib, pamannya. Ceritanya gimana, kayak gini kayaknya. Dialognya tuh seperti ini kayaknya nih. Lek, kalau orang Jawa manggilnya lek ya. Untung Nabi ini pamannya namanya kan lek. Kalau orang Sunda namanya mang gitu kan. Mang. Itu loh. Perjanjian yang digantung di Ka'bah itu dimakan rayap. Loh, kok kamu tahu? Lah saya dapat wahyu dari Allah kayak gitu. Nah, langsung Abu Thalib nemuin orang Quraisy untuk menceritakan bahwa perjanjian itu telah dimakan rayap. Nah, akhirnya 5 orang yang awal itu karena tahu perjanjian itu dimakan, terus ketika dibuka ternyata benar. Nah, maka ada 5 orang itu yang tadi membela Nabi sehingga menggugurkan perjanjian itu. Falamma nazalat, mongko ketika menurunkan sapa Quraisy mongko ketika menurunkan ing sahifah tadi, kertas tadi, Quraisy sapa Quraisy li muzarrikuha, untuk menyobek-nyobek lembaran itu.
Akhirnya orang Quraisy menurunkan lembaran itu ketika tahu ya disobek-sobek. Wah, udah nggak terpakai ini perjanjiannya. Wajaduha. Monggo ketika menurunkan perjanjian itu, wajaduha monggo menemukan sapa Quraisy kama seperti sesuatu ahbaro kang diceritakan Nabi. Lah bener kata Muhammad, ternyata dimakan raya. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah lihat perjanjiannya. Nah, itu salah satu ini. Akhirnya perjanjiannya gugur dan boikot ekonomi terhadap kabilah Hasyim dan kabilah Abdul Muthalib digugurkan. Nah, setelah itu Nabi keluar dari ini, maksudnya Hisor ini, kepungan ini tuh boikot lah pasnya gitu. Jadi akhirnya tidak ada boikot lagi karena ya seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi ada itu Pak Yalu tuh. Enggak, belum kenal Pak Yalu. Ada Kang Irham lagi, ada Kang Irham. Mau menyapa Kang Irham enggak? Tuh. Nah, ini mulai Kang. Saya mau ngopi dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.